Elang merebahkan tubuh sang istri di atas tempat tidur. Pria itu mengambil baju tidur untuk Alana. Rasa haru menyelimuti hatinya ketika melihat deretan gaun tidur berada di walk-in closet kamarnya. Semua merupakan tindakan sang ibu yang begitu peduli pada sang menantu. Sepertinya kakiku sudah tidak sakit lagi. Besok aku akan mencoba berjalan tanpa menggunakan tongkat. Alana merasa tidak enak hati ketika melihat Elang membantu mengenakan gaun tidur untuknya, padahal sebenarnya ia bisa melakukan itu sendiri. Pelan-pelan saja, tidak usah memaksakan diri. Pria itu melepaskan yang melekat di tubuhnya dan hanya menyisakan sebuah celana pendek. Alana menyembunyikan rona merah di wajahnya dengan menoleh ke arah samping ketika pria itu mendekat ke arah ranjang. Tubuh prima Elang membuat pikirannya traveling kemana-mana. Kenapa Tuhan meletakkan kesempurnaan pada sosok Erlangga, sementara pria itu memiliki noda di masa lalu? Kenapa menoleh? Apa tidak menyukai diriku yang tanpa ini? Seolah mengerti apa yang dipikirkan istrinya, Elang malah membuat Alana semakin tersipu, dan itu disengaja. Memangnya kamu tidak memiliki piyama tidur untuk dipakai? Kenapa malah seperti itu? Tidak ingin suaminya semakin mengatakan kalimat yang membuat ia semakin malu. Alana akhirnya memberanikan diri menatap Elang yang sudah berbaring di sampingnya dengan kedua tangan terlipat di atas tempat tidur. Dari artikel yang pernah kubaca, wanita hamil biasanya menginginkan tidur dengan bersentuhan dengan kulit suaminya, dan kupikir kamu juga menginginkan hal itu, apalagi sembunyi di ketiak suaminya. Percayalah bahwa yang diucapkan pria itu belum diuji kebenarannya. Tentu saja Elang berbohong mengenai artikel itu, walau mungkin beberapa wanita hamil memang melakukannya. Aku tidak pernah mendengar ada artikel seperti itu. Kamu pasti berbohong mengenai hal itu. Mana mungkin wanita hamil suka mencium bau ketiak suaminya. Pada kenyataannya, hati dan perkataan memang tidak sinkron. Ia menyukai aroma tubuh pria ini sejak hamil, aroma parfumnya dan semuanya. Coba sini mendekat, pasti bisa tidur nyenyak. Pria itu merangkul tubuh istrinya agar berbaring menghadapnya. Debaran dan keinginan itu memang ada, tetapi Elang bukan pria egois yang akan memaksa istrinya demi kesenangannya saja untuk saat ini. Lirik gadis itu menatap netra coklat yang terlihat menyimpan gundah itu, membuat Elang menarik nafas. Please Tuhan, ini adalah malam pengantin yang sesungguhnya. Jikapun tidak bisa mengukir suasana di batas tempat tidur, semoga tidak ada masalah yang berkaitan dengan hati. Ada apa sayang? Sedang memikirkan sesuatu. Berhati-hati agar suaranya tidak terdengar tegang. Elang merapikan rambut yang menutupi wajah istrinya. Ini tentang Dokter Lucia. Dokter Lucia, ulang pria itu. Ada sedikit rasa lega di hati Elang ketika mendengar bahwa hal itu tidak berkaitan dengan hubungan mereka. 5 hari lagi dia harus kembali ke negaranya di Beijing untuk menikah dengan pria yang dijodohkan ayahnya. Sejak usianya remaja, Dokter Lucia sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan rumah sakit. Ekspresi Alana berubah sendu. Elang menemukan kesedihan di balik netra coklat yang biasanya bersinar penuh ketajaman itu. Masih ada Felix dan Dr. Felicia yang menangani kelahiranmu. Jika kamu ingin melahirkan di sana, ingin sekali Elang mengatakan jika dirinya lebih menginginkan agar Alana melahirkan di Indonesia. Tetapi untuk saat ini, pembicaraan mengenai hal itu teramat sensitif. Bukan masalah penanganan kehamilan dan waktuku melahirkan, Jika itu masalahnya, aku tidak begitu khawatir. Rumah sakitku memiliki banyak dokter yang memiliki integritas yang tinggi. Tetapi ada hal lain yang perlu kamu tahu. Alana mencoba untuk bangun.
dan Elang bergegas membantu gadis itu bersandar pada kepala ranjang, mengganjal punggung istrinya dengan bantal. Elang kemudian ikut duduk. Apa yang membuatmu seakan merasa khawatir, sayang? Katakan padaku, apa yang menjadi masalahmu akan menjadi masalahku juga. Dr. Lucia sebenarnya tidak ingin menikah. Ayahnya adalah seorang mafia terkenal di Beijing. Saat ini ia memiliki perasaan khusus kepada Alexander. Tapi dia tidak bisa menolak keinginan ayahnya karena takut jika ayahnya marah. Alana berusaha menangkap sinyal kaget dari wajah Elang, tetapi gadis itu heran ketika harapannya tidak terlihat. Elang masih terlihat santai, seolah yang dikatakannya bukan merupakan sesuatu yang penting. Kenapa kamu tidak kaget? Apakah Alexander bukan orang yang penting untukmu? Aku tidak suka jika kamu memiliki sikap masa bodoh kepada orang-orang yang selama ini banyak membantu. Alana memasang ekspresi kesal ketika Elang hanya menanggapi ucapannya dengan diam. Sudah, apanya yang sudah? Kamu terlihat sangat cuek, tidak mau mendengarkanku. Alana memalingkan muka. Aku sudah mengetahui hal itu, dan mungkin saat ini Alex pun sudah mengupayakan agar ia bisa membatalkan pernikahan Lucia dengan pengusaha itu. Apa? Bagaimana kamu bisa mengetahui? Hal yang baru saja diucapkan Lucia padaku. Elang hanya tersenyum. Pria itu sadar jika istrinya memang sosok seorang pimpinan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah anak buahnya. Alexander Darwin itu merupakan pria yang sangat cerdas, sayang. Bahkan mungkin kecerdasan yang kumiliki hanya sekian persen dari kecerdasannya. Dia sudah menyelidiki segala sesuatu tentang kehidupan Lucia, termasuk hubungan ayahnya dengan pengusaha yang akan menjadikan Lucia menantu mereka. Alana terdiam. Dalam hati gadis itu mengutuk mulutnya yang terlalu mudah berprasangka buruk kepada suaminya sendiri. Maafkan aku karena mengira kamu tidak peduli dengan kehidupan anak buahmu. Permintaan maaf itu terucap dengan nada tulus. Aku pasti akan membantunya jika Alex sudah meminta bantuanku. Tetapi Alex bukan pria yang akan mengandalkan bantuan orang lain jika masih bisa menangani sendiri masalahnya. Tentang orang tua Lucia yang seorang mafia besar di Beijing, ayah juga sudah mengetahui. Astaga, ternyata aku ini sangat bodoh hingga tidak mengetahui masalah yang dihadapi Lucia dan baru mengetahuinya sekarang. Alana mendesis lirih. Ia sangat mengagumi ayah mertuanya yang memiliki kepekaan luar biasa. Ayah memang baru mengatakannya semalam, dan aku baru memberitahu kepada ayah sebelum kita melakukan prosesi pemberkatan. Jadi memang masalah ini belum diketahui banyak orang, bahkan Felix tidak mengetahuinya. Maafkan aku, El. Aku terlalu mengkhawatirkan nasib orang lain hingga terkadang melupakan suamiku yang sebenarnya memiliki hati yang sangat baik. Kalimat pujian yang diucapkan Alana merupakan hal yang langka hingga membuat Elang tersenyum lebar. Baru menyadari sekarang jika suamimu ini pria berhati malaikat. Jemari Elang bergerak untuk menangkup kedua sisi wajah istrinya. Wajah Alana merona seketika ketika wajah pria itu semakin mendekat ke arahnya. Baiklah, aku mengakui bahwa Tuan Muda Erlangga Danupraja memang memiliki hati sebaik malaikat, tapi tentu saja semua yang kuucapkan itu bohong. Masih dengan tatapan saling mengunci, Alana mengucapkan sebuah kalimat yang membuat hati Elang semakin berdesir, apalagi melihat senyum yang begitu memikat dari gadis itu, wajangan dari sang ibu yang meminta agar malam ini tidak terjadi aktivitas di atas ranjang sepertinya akan ia abaikan. Kupikir aku sudah mati dan kemudian melihat sang bidadari di surga. Ternyata aku hanya bermimpi. Bidadari itu memang nyata, tetapi dia tidak di surga melainkan di hadapanku. Wajah pria itu semakin mendekat hingga aroma min yang keluar dari mulutnya
membuat hati Alana gelisah. Perutnya menyatakan sinyal berbahaya, sedangkan rasa malu menjadi pembatas agar tangannya tidak berkelana membelai wajah yang memiliki ketampanan paripurna itu. Jangan menahan tanganmu jika itu keinginan baby triplets. Mungkin mereka ingin mengenal wajah tampan ayahnya. Elang jelas ingin menggoda istrinya. Mulutmu sangat beracun, Daddy. Tidak bisa menahan keinginannya. Tangan gadis itu terulur untuk menyentuh wajah Erlangga, mendekatkan wajahnya pada wajah pria itu, kemudian meniupkan udara di atasnya, mau mencium. Erlangga membuka matanya tiba-tiba hingga membuat wajah Alana kembali merona. Alana hanya bisa mematung ketika benda membungkam. Tangannya melingkar. Suara nafas tak beraturan terdengar ketika semakin tidak terkendali.